Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Sabtu 17 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Untuk informasi pertama Tribuners, sejumlah nisan kuburan di pemakaman Setia Mulia berada di Jalan Kamboja, Tanjung Pandan, Belitung pada Jumat 16 September diduga dirusak oleh orang tak bertanggung jawab. Ada sekitar 20 nisan yang dicabut dan diletakkan kembali di dekat perkuburan itu. Bahkan ada nama dari makam tersebut yang dipindahkan ke tempat lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Disa Ariandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Disa. Baik, betul sekali bahwa memang betul sebanyak sekitar 20 nisan di pemakaman Jalan Kamboja, Tanjung Pandan, Belitung diduga sudah dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab sejak kemarin Kamis dan baru diketahui pada hari Jumat kemarin. Nah, makam-makam tersebut secara keseluruhan diduga memang dicabut dengan sengaja dan sebagian dari nama ataupun plang dari almarhum yang dimakamkan di area perkuburan ini juga dipindahkan. Kemudian juga ada sekitar 20 makam yang kami lihat secara langsung di area perkuburan tersebut sudah dicabut. Kami juga sudah mengkonfirmasi perihal ini dengan penjaga ataupun pengelola dari perkuburan Setia Mulia ini, dan memang mereka baru mengetahui sejak kemarin Jumat pagi, dan diduga memang mereka tidak tahu sama sekali bahwa ada peristiwa tersebut. Kemudian juga mereka setelah melihat hal ini melaporkan kepada masyarakat ataupun warga yang keluarganya dimakamkan di area ini untuk kemudian diberi informasi lebih lanjut. Dan Heri, salah satu petugas kebersihan, juga langsung membersihkan ataupun menancapkan kembali nisan-nisan yang sebelumnya sempat tercabut oleh orang tidak dikenal tersebut. Kemudian juga kami sudah mengkonfirmasi perihal ini kepada Kasih Operasional Satpol PP Kabupaten Belitung, Ruli Hidayat, yang sebelumnya juga memang mengetahui ada peristiwa berbagai nisan yang ada di perkuburan Setia Mulia tersebut dicabut oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan mereka sejak malam kemarin sudah melakukan patroli dan pengintaian sehingga apabila ada masyarakat ataupun warga yang mengetahui hal tersebut juga agar segera melapor kepada pihak Satpol PP agar bisa ditindaklanjuti. Sejauh ini memang perihal ini sangat tidak wajar sekali dinilai oleh Ruli Hidayat karena tempat perkuburan ini adalah sesuatu yang sakral dan dinilai sangat tidak wajar diperlakukan seperti itu. Ruli Hidayat juga berharap bahwa masyarakat saling menjaga perkuburan tersebut, dan apabila menemukan ataupun melihat orang yang mencabut ataupun mengetahui orang yang mencabut dari nisan-nisan yang ada di kubur ini, untuk segera melapor. Demikian. Baik, terima kasih rekan Disa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mendatangi kantor DPR Papua, mahasiswa Kabupaten Duga meminta para pelaku mutilasi di Kabupaten Mimika diberi hukuman mati. Menanggapi permintaan tersebut, anggota Komisi 1 DPR Papua, Bidang Pemerintahan Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Laurensius Kadepa, mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah setelah kasus tersebut ada, di mana DPR Papua telah bertemu dengan pihak-pihak terkait, salah satunya keluarga korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Kelvin Elwis Erari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kelvin. Baik, Mei dan juga Tribunas, terkait dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Kabupaten Duga, di mana yang telah menuntut untuk para pelaku mutilasi di Kabupaten Mimika untuk diberikan sanksi atau hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati. Dan di mana mereka mendesak DPR Papua untuk bertindak agar lebih memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut. Nah, selain mendesak DPR Papua, mereka juga
mengeluarkan beberapa poin di dalam itu, dan mereka meminta bahwa ada juga terkait kasus mutilasi tersebut ini meminta juga untuk keterlibatan PBB untuk melakukan tim investigasi dalam mengusut kasus mutilasi tersebut, dan juga mereka meminta bahwa agar para pelaku ini dipecat secara tidak hormat, dan pelaksanaan sidang juga harus dilakukan secara terbuka. Nah, selain itu juga mereka meminta untuk para pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati, dan juga apabila proses hukum dilakukan, kalau bisa mereka meminta bahwa harus terbuka secara umum. Nah, untuk menanggapi permintaan mereka, anggota DPR Komisi 1, Lawrence Kadepa, mengatakan bahwa pihak DPR Papua juga sudah melakukan tindakan setelah mendengar kasus tersebut, di mana mereka sudah bertemu pihak-pihak terkait, terutama untuk pihak korban. Dan dia mengatakan juga bahwa memang permintaan korban juga demikian, untuk agar bisa pelaku tersebut untuk diberikan hukuman seberat-beratnya. Dan mereka menganggap bahwa permintaan korban ini kalau bisa diindahkan oleh pihak-pihak yang sedang menyelesaikan atau yang terlibat di dalam kasus tersebut, agar proses persoalan tersebut bisa dapat terselesaikan dengan baik. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Calvin atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Komisi 1 DPR Papua, Laurensius Kadepa. Berikut tayangan untuk Anda. Jadi kasus ini kan memang sudah viral di mana-mana, membuat kita semua kaget karena memang cara pembunuhan yang tidak biasa, mutilasi, dipotong-potong. Nah, menyikapi kasus ini kami DPR juga memang tidak diam. Kami DPR pertama sejak kasus ini ada, kami sudah ke Timika. Nah, di sana kita sudah ketemu keluarga korban, Kapolres, beberapa pihak, Kompolnas, dan lain-lain semua. Saya salut buat Pak Kapolres Mimika ini, beliau terbuka terhadap semua tahapan. Lalu yang berikut itu pelakunya cepat ditangkap. Untuk tuntutan keluarga korban itu menjadi utama, karena mereka sudah kehilangan keluarga dengan cara yang mereka tidak terima. Kalau soal pembacokan, pembunuhan biasa bagi mereka itu biasa. Tapi 4 potongan tubuh atau mutilasi warga Kabupaten Duga akhirnya diambil pihak keluarga korban untuk dikremasi. Sebelum dikremasi, terlebih dahulu dilakukan penandatanganan surat pelepasan jenazah di RSUD Mimika. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Marcelinus Labulela, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marcel. Benar sekali, Mei dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait kasus mutilasi yang ada di Kabupaten Mimika sudah di tahap pembakaran mayat atau yang biasa disebut kremasi. Untuk korban masing-masing bernama Anolok Bere, Leman Nirigi, Irian Nirigi, dan Atestini kemarin diambil oleh pihak keluarga korban di RSUD Mimika untuk dilakukan kremasi di area sekitar Kilo 11 Jalan Poros Mapurjaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Untuk prosesi pemakaman dengan cara dibakar itu sendiri memang kemarin sudah dilakukan penandatanganan surat penyerahan jenazah dari pihak rumah sakit ke pihak keluarga korban, di mana selanjutnya korban akan dikremasi di lokasi yang memang telah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan Tribuners, untuk proses kremasi sendiri memang
dikawal ketat oleh personel gabungan dan juga mereka meminta agar hasil otopsi diumumkan di lokasi pembakaran mayat dan juga meminta kepolisian dalam hal ini Polres Mimika untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku atau tersangka-tersangka yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk ditindaklanjuti seperti yang sesuai dengan prosedur yang berjalan. Diketahui Mei dan Tribunas bahwa terkait kasus ini memang sudah lama sekali terjadi dan juga untuk penyimpanan jenazah sendiri atau potongan tubuh mutilasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab ini memang disimpan di RSUD Mimika di dalam freezer sejak tanggal 26 Agustus 2022 hingga baru diambil kemarin. Untuk informasi selanjutnya, mereka kemarin untuk keluarga korban sempat menyampaikan aspirasi terkait dengan kasus mutilasi yang mengakibatkan 4 warga Kabupaten Duga tewas mengenaskan di Kabupaten Mimika. Mereka meminta Presiden Joko Widodo dan juga Panglima TNI untuk menyusut atau mengambil langkah untuk penanganan kasus ini agar lebih transparan dan juga bisa diketahui oleh publik seluas-luasnya. Untuk Panglima TNI terlebih khusus keluarga korban meminta agar proses penegakan hukum terhadap 6 personel oknum TNI yang terlibat dalam kasus ini agar diproses di Papua. Dalam artian bahwa kasus ini tidak usah terlalu lama bertele-tele sehingga dapat meminta Panglima TNI untuk mengungkap seterang-terangnya kasus ini terkait apa modus yang sebenarnya atau kejadian sebenarnya terjadi pada kasus mutilasi 4 warga Kabupaten Duga. Diketahui Mei dan Tribunas, memang proses pengambilan jenazah kemarin begitu banyak warga masyarakat Kabupaten Duga ikut terlibat dan memang kondisi potongan tubuh tersebut memang sudah menimbulkan aroma tidak sedap sehingga korban atau potongan tubuh ini segera dikremasi sesuai dengan permintaan dari keluarga korban. Begitu Mei. Baik, terima kasih rekan Marcel atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan para pihak terkait, berikut tayangan untuk Anda. Institusi mewakili Bapak Kapolda mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dari saudara-saudara semuanya sehingga prosesi yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, pada kesempatan ini mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan proses hukum yang kami tangani ya, untuk saat ini sudah masuk ke proses ataupun tahap 1. Jadi jenazah kedua, pada pemeriksaan bagian tubuh mayat korban teridentifikasi sebagai lemonion dirigi. Ditemukan luka-luka perut dan paha akibat kekerasan tajam serta tanda-tanda yang dapat sesuai dengan tindakan mutilasi. Tidak ada bekas tembakan. Perkiraan saat kematian orang ini berdasarkan isi lambung antara 4 sampai 6 jam setelah makan yang terakhir kali. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961, operasi militer dilakukan di tanah Papua dan banyak orang asli Papua disiksa, ditembak, dan dibunuh secara misterius. Operasi yang kedua, Operasi Wisnu Murti tahun 1963 sampai tahun 1964. Si Roy termasuk pelaku sekaligus saksi menurut beliau sampaikan. Jadi sudah kalau saya ketemu orang yang bunuh saya itu saya tidak akan rem. Jadi mohon kepada pihak kepolisian untuk segera bertindak dan menangkap. Itu informasi yang disampaikan, juga termasuk keluarga Sorong untuk tidak ada upaya penyembunyian. Segera diserahkan kalau ada yang disembunyikan. Itu permintaan dari keluarga korban.
Polres Lampung Tengah menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH Rudi Suryanto di halaman Mapolres pada Jumat 16 September. Diketahui Rudi Suryanto, pelaku penembakan Aibda Ahmad Karnain, diberhentikan tidak dengan hormat oleh Polda Lampung dalam sidang kode etik di Polres Lampung Tengah pada Kamis 8 September lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Fajar Ihwani Sidik, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Terima kasih Saudari Mei dan Tribuners. Polres Lampung Tengah gelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Kanit Provos Polsek Pengubuan di halaman Mapolres Lampung Tengah pada hari Jumat 16 September 2022. Diketahui, Rudi Suryanto, pelaku penembakan Aibda Ahmad Karnain, diberhentikan tidak dengan hormat oleh Polda Lampung dalam sidang kode etik di Polres Lampung Tengah pada hari Kamis 8 September 2022 lalu. PTDH, mantan Kanit Provos Polsek Pengubuan Polres Lampung Tengah tersebut sebagai bentuk konsekuensi terhadap tindakan pelaku yang direncanakan untuk membunuh Aibda Ahmad Karnain. Upacara PTDH Rudi Suryanto dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Dopi Pahlevi Sanjaya, dihadiri oleh Kabid Humas Polda Lampung beserta jajaran perwira Polres Lampung Tengah. Rudi Suryanto saat ini resmi diberhentikan sebagai anggota Polri dan kembali menjadi warga sipil. Pantauan Tribun Lampung saat upacara, Rudi Suryanto hanya mengenakan pakaian sipil yang menandakan bahwa ia telah dicopot sebagai anggota Polri. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Pahlevi Sanjaya selaku pemimpin upacara mengatakan bahwa kasus Rudi Suryanto sebelumnya sudah diproses dan berkas tahap 1 sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Sampai saat ini pihak Polres masih menunggu hasil pemeriksaan berkas tersebut dan masih dalam masa tenggang selama 14 hari dalam pemeriksaan berkas tersebut. Kapolres Lampung Tengah mengatakan terkait untuk izin senjata anggota Polri akan rutin dilakukan pemeriksaan. Untuk anggota Polri yang memegang senjata, walaupun sudah melalui uji tes, psikologi maupun tes lainnya, harus tetap dilakukan penyegaran. Sedangkan dalam pengawasan, perwira harus lebih peka memantau personilnya untuk 2 tingkat ke bawah. Dalam pengawasan harus wajib tahu ada permasalahan tentang anggotanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kabid Humas Polda Lampung, Zahwani Pandra Arsyad, dalam upacara PTDH tersebut mengatakan bahwa Polres Lampung Tengah Polda Lampung telah menindaklanjuti kasus penembakan polisi tembak polisi di Lampung Tengah secara cepat, yaitu sekira 14 hari Mei. Jadi dalam waktu pengungkapan kasus, penyelidikan hingga persidangan sampai akhirnya ditetapkan untuk dicopot secara tidak hormat itu dalam waktu cepat. Dan untuk selanjutnya sedang menunggu proses sidang di Kejaksaan Negeri dan pemeriksaan berkas tahap 1. Dan untuk Rudi Suryanto sendiri dikenakan pasal 340 junto pasal 338 dengan hukuman antara 15 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Demikian yang dapat saya sampaikan, Mei. Baik, terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tersangka kasus peretasan MAH buka suara terkait modus dan motivasinya hingga masuk ke dalam lingkaran peretas Biorka. Saat ditemui di rumahnya di Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, MAH mengatakan sedari awal ia memang mengagumi Biorka. Kronologi awal ia bisa masuk jaringan tersebut saat dirinya masuk ke dalam grup privat di media sosial percakapan Telegram Biorka. Di grup tersebut terdapat beberapa informasi terkait Biorka, termasuk data yang diretas dan pernyataan Biorka lainnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan MAH warga Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun telah ditetapkan sebagai tersangka karena membantu seorang peretas bernama Biorka dalam menyediakan channel Telegram. Walaupun sudah ditetapkan tersangka, MAH ini tidak ditahan oleh pihak Polri, namun MAH hanya dikenakan kewajiban lapor
seminggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis di Mapolres Madiun. Kami tadi sempat berkunjung ke rumah MAH di Desa Banjarsari Kulon. MH menceritakan dalam catatan itu ada 2 handphone dan 1 SIM card yang saat ini telah diamankan oleh pihak Mabes Polri. 2 handphone tersebut bermerek Xiaomi dan merek Realme. Yang keduanya merupakan HP dari MAH sebelumnya. HP pertama yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro, sebelumnya dibeli seharga 5 juta oleh seorang yang mengaku dari pihak Korem. MAH tidak melawan ketika ponselnya tersebut dibeli dengan harga 5 juta karena sang pembeli mengatakan bahwa pembelian tersebut demi keamanan dari MAH. Setelah itu uang 5 juta tersebut dibelikan HP Realme seharga 3,9 juta tersebut belum akhirnya ditangkap, dan HP Realme dan SIM card-nya disita oleh pihak kepolisian. MH juga sempat protes saat ditangkap pada Rabu yang lalu karena pihak kepolisian menyita 2 HP-nya, padahal HP tersebut digunakan MAH untuk bekerja sehari-hari, dan saat ini MAH sudah diberikan HP kembali oleh pihak kepolisian. Sebelumnya MH juga mengaku motivasinya membuat channel Telegram tersebut karena ngefans dan penasaran dengan sosok Bjorka. Ia lalu bergabung ke grup privat yang di dalamnya ada informasi dan konten dari Bjorka. Lalu informasi dan konten tersebut diunggah di channel yang ia buat Telegram yang dengan nama Bjorkanism. Nah, dari situ MAH mengunggah pada tanggal 8, 9, dan 10, dan ternyata aksinya tersebut diketahui oleh Bjorka, dan channel tersebut diberi oleh Bjorka seharga $10 dalam bentuk Bitcoin. Sebelumnya Bjorka, maksudnya $100 dalam Bitcoin. Sebelumnya Bjorka meminta akun e-wallet milik MAH, lalu diisi $100 oleh Bjorka, dan akhirnya channel Telegram tersebut berpindah tangan ke Bjorka. Atas dasar itulah MAH ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Dari situ MAH mengatakan bahwa follower dari channel Telegram tersebut 60.000, dan uang dari Bjorka tersebut telah habis untuk membayar hutang-hutang dari dirinya dan dari orang tua, dan bahkan uang tersebut sudah habis sebelum penangkapan pada hari Rabu lalu. Begitu Mei yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Madiun. Baik, terima kasih rekan Sofian Chandra atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan MAH, berikut tayangannya untuk Anda. Ya, ceritanya sensasi apa bagaimana? Atau penasaran atau kita penasaran atau ngefans? Iya penasaran sih mas, ya penasaran terus lama-lama ngefans gitu. Wah kira siapa yang dibocorin itu data-data kan kayak pemerintahan Indonesia itu gimana gitu. Itu sempat ada tawar-menawar nggak sampai jual akun grup itu channel ya channel ya tawar-menawarnya ya itu ya, yang di grup itu ya nggak saya tawar lagi, udah segitu langsung. Berapa mas tadi? $100 itu udah nggak saya tawar lagi. Nah itu agak lupa ya, saya berapa ya mbak ya, 60 ribuan nggak salah ya, kalau nggak salah ya saya. Terus dengan status dengan tersangka ini apa dari polisian mintanya sama nggak ditahan, ini bagaimana diumumkannya kemarin? Ya saya dilepasin kayak gini ya masih diawasi masih suruh wajib lapor terus, masih dipantau pakai HP juga mas. Wajib lapor. Sopir truk Fuso bernomor polisi S0429WJ ditemukan tewas di dalam kabin truknya saat sedang parkir di samping parkiran X Terminal Terboyo, Kota Semarang pada Kamis 15 September. Jenazah sopir tersebut pertama kali ditemukan saksi bernama Khairul Cahyono, pemilik warung yang berada di dekat lokasi kejadian. Jenazah korban kini sudah dicek di TKP oleh Inavis dan sudah dibawa ke RS Karyadi, Semarang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Fajar Syafiq, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Ya, selamat siang, Mei.
Berdasarkan keterangan dari Piket Reskrim Polsek Genuk, Aibda Eko Pratono pada Kamis tanggal 15, pada pukul 11 WIB Polsek Genuk mendapatkan laporan dari warga bahwa di samping parkiran eks Terminal Terboyo terkait orang meninggal. Setelah itu, anggota Polsek mendatangi TKP dan melihat korban yang telah meninggal tersebut. Korban atau sopir tersebut bernama Eko Sulistiawan, warga Jombang, Jawa Timur. Menurut Aibda Eko Priyatono, yang pertama kali menemukan yaitu saksi atas nama Khairul Cahyono, pemilik warung yang berada di dekat lokasi kejadian. Ceritanya yaitu saksi Khairul Cahyono mendapatkan DO atau muatan ke arah Surabaya. Kebetulan korban itu mau ke arah Surabaya, terus mendatangi truk tersebut. Pintu truk tersebut diketok, tidak ada respon, kemudian dibangunin, dan ketika dipegang kakinya ternyata sudah kaku dan melihat perutnya tidak ada pergerakan. Setelah itu, saksi Khairul Cahyono kembali ke warungnya dan mengajak konsumen-konsumen yang lain untuk memastikan bahwa secara bersama-sama, ketika dicek bersama-sama, yaitu ada saksi Edi dan ada saksi Erik menuju ke truk tersebut, mengecek korban sudah dipastikan itu meninggal. Kemudian dari saksi-saksi tersebut menelpon call center 110 dan anggota Polsek Genuk terjun langsung menuju ke lokasi. Menurut Aibda Eko Priyatono, jenazah korban sudah dicek oleh Inavis ketika di TKP dan sudah dibawa ke RS Karyadi. Dan dari pihak keluarga korban juga telah dihubungi oleh Polsek Genuk dan pada saat itu langsung menuju ke Kota Semarang. Ya, terima kasih atas ini laporan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Piket Reskrim Polsek Genuk, berikut tayangannya untuk Anda. Polsek Genuk pada hari ini jam 11 kita mendapat laporan dari warga bahwa di samping parkir eks Terminal Terboyo ditemukan ada orang yang meninggal. Kemudian kita mendatangi TKP. Memang benar kejadian tersebut ada sopir yang bernama Eko Sulistiawan asal Jombang, diketemukan meninggal. Itu yang pertama kali menemukan siapa? Dan untuk menemukan pertama kali saksi atas nama Khairul Cahyono, pemilik warung ini. Dia mendatangi ke situ. Gimana ceritanya? Saksi Khairul Cahyono itu mendapat DO muatan arah Surabaya. Kebetulan kan korban itu kan mau arah ke Surabaya, terus mendatangi ke truknya, diketok, nggak ada respon, dibuka, dibangunin, dipegang kakinya, ternyata kakinya udah kaku. Dilihat perutnya nggak ada pergerakan, akhirnya traksi. 4 orang tersangka pelaku perampokan uang operasional Dayah Mudi Samalanga Biren yang terjadi pada Rabu 22 Juni lalu berhasil ditangkap di kawasan Batubara, Sumatera Utara pada Selasa 13 September. Penangkapan tersangka melibatkan tim gabungan mulai dari Polres Biren, Polda Aceh, Polda Sumatera Utara, sejumlah Polres di Aceh, dan Polres di Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap saat dalam perjalanan hendak kembali ke Sumatera Selatan dengan kendaraan travel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Yusman Din Idris, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yusman. Informasi yang diperoleh dari Kapolres Biren, Kasar Reskrim artinya beberapa waktu lalu para pelaku perampokan setelah melakukan perampokan di Biren menghilang, dan kemudian pada September mereka melakukan aksi lagi di Kabupaten Benam Meriah dan melakukan merampok sekitar 700 juta rupiah.
Berdasarkan hasil rampokan tersebut, informasi tersebut, maka tim Polres Biren bersama tim gabungan dari Polda Aceh, Polda Sumut, dan sejumlah Polres di sepanjang jalan melakukan koordinasi, melakukan pengejaran terhadap para tersangka. Pengejaran dilakukan dari Meneriah, Teluk Semawai, sampai seterusnya ke Medan, namun di Medan sempat kehilangan jejak. Para pelaku menghilang, tim dari Satreskrim dan tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah hotel. Akhirnya diketahui mereka sedang melakukan perjalanan kembali ke Palembang menggunakan sebuah kendaraan minibus Innova. Berkat informasi tersebut, maka tim melakukan pengejaran dan akhirnya mereka ditangkap di kawasan Batubara. Mereka yang ditangkap adalah 4 tersangka, antara lain Ahnop, usia 30 tahun, kemudian ABD 58 tahun, Roy 40 tahun, dan Her, usia 33 tahun. Mereka adalah semuanya warga Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti yang diamankan yang paling besar adalah uang kontan 610 juta rupiah yang merupakan uang hasil rampokan dari Benar Meriah yang dirampok sekitar 700 juta pada 12 September. Sisanya 610 juta sebagai barang bukti. Selain barang bukti lainnya berupa HP dan lainnya dan 2 unit besi kecil sebagai alat untuk mencongkel jendela mobil saat melakukan aksi. Informasi yang diperoleh dari Kapolres Biren, mereka pelaku perampokan kelompok tersebut telah melakukan aksi sejak Februari 2020 di sejumlah tempat. Khususnya di Biren, ada 6 aksi yang dilakukan sampai dengan 22 Juni yang lalu. Mereka saat ini mendekam di sel Polres Biren dan masih melakukan penyelidikan. Demikian, Moy. Baik, terima kasih rekan Yusmadini Idris atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita bermula dari hasil penyelidikan kita setelah kejadian di bulan Juni lalu. Kita berhasil mengidentifikasi para pelaku, terduga pelaku. Kemudian pada saat ada informasi bahwasanya pelaku ada di Kabupaten Biren kembali, kita langsung melakukan pemantauan kepada terduga pelaku aktivitasnya. Namun ternyata terduga pelaku melakukan aksinya kembali di Kabupaten Benar Meriah. Di Polres Benar Meriah kami langsung menindaklanjuti dan mengejar pelaku tersebut sampai akhirnya berhasil ditangkap di Polres Batubara, Polda Sumatera Utara. Dengan barang bukti masih ada di pelaku, ada sekitar uang 610 juta, kemudian alat pemecah kaca, sepeda motor, karena memang pelaku sudah menyewa rumah atau dijadikan safe house. Antusiasme luar biasa tampak ditunjukkan oleh masyarakat Lombok dalam pendaftaran volunteer WSBK Mandalika 2022. Ribuan orang telah mendaftarkan diri secara online dan beberapa orang juga sudah menyelesaikan interview yang bertempat di sirkuit Mandalika. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari sarjana hingga yang tidak memiliki ijazah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Sinto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Mei ya. Ya, jadi benar sekali apa yang telah disampaikan tadi, bahwasanya hingga Rabu malam pukul 23.00 WITA, Mandalika Grand Prix Association selaku pengelola dan promotor sirkuit Mandalika telah menerima sebanyak 3.200 pendaftar atau calon volunteer Tribuners untuk mensukseskan gelaran event World Superbike pada bulan November mendatang di sirkuit Mandalika. Hal tersebut diungkapkan oleh Muhammad M. Wahab S. selaku Vice President Operation dan Motorsport dari Mandalika Grand Prix Association. Ia mengungkapkan jika semenjak MGPA membuka pendaftaran pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sudah masuk sekitar 600 lebih pendaftar yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi volunteer WSBK. Volunteer WSBK ini sendiri dibuka untuk beberapa posisi, ya, mulai dari posisi event, kemudian ada teknisi,
kebersihan dan keamanan Tribuners. Selanjutnya, usai mereka melakukan wawancara dan diterima menjadi volunteer saat USBK, nantinya mereka akan mengikuti pelatihan sebelum event berlangsung Tribuners. Muhammad Wahab S. mengungkapkan jika pendaftar bukan hanya berasal dari Pulau Lombok saja, namun juga pendaftar juga berasal dari luar daerah, mulai dari Jakarta hingga Pulau Sumatera Tribuners. Namun tentunya MGPA tidak bisa menerima dan tidak akan memanggil peserta atau calon volunteer tersebut dikarenakan memang MGPA telah memprioritaskan masyarakat sekitar sirkuit ya untuk menjadi calon volunteer WSBK Mandalika, termasuk juga masyarakat Lombok Tengah dan masyarakat Pulau Lombok secara keseluruhan Tribuners. Dalam hal ini MGPA telah melakukan koordinasi dan rapat bersama dengan sejumlah kades, camat, pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi untuk menghadirkan calon-calon volunteer berkompeten dari Pulau Lombok Tribuners. Tujuannya adalah agar terciptanya ekonomi impact ya bagi masyarakat sekitar sirkuit, sehingga nantinya kemudian masyarakat di sekitar sirkuit Mandalika dapat ekonomi bisa berputar di sirkuit Mandalika. Artinya masyarakat yang berasal dari luar Pulau Lombok akan menjadi penonton atau sehingga kemudian uang-uang yang datang itu biasanya akan menciptakan ekonomi impact Tribuners. Dalam hal ini untuk Muhammad Wahab S menambahkan bahwasannya untuk wawancara sendiri dilakukan sebanyak 4 kloter mulai dari pukul 08.00 hingga pukul 10.00 WITA. Kloter 2 dimulai pada pukul 10.00 WITA hingga pukul 12.00 WITA. Selanjutnya kemudian kloter 3 pada pukul 13.00 WITA hingga pukul 15.00 WITA, dan untuk kloter keempat sendiri dimulai pada pukul 15.00 WITA dan sampai 17.00 WITA Tribuners. Dan setiap kloter itu biasanya dipanggil sebanyak 150 hingga 170 volunteer Tribuners. Dan dalam hal ini MGPA membutuhkan sebanyak 1.500 hingga 2.000 volunteer untuk ikut mensukseskan event WSBK Mandalika 2022. Sekian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Sinto atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Vice President Operation and Motorsport MGPA. Berikut tayangannya untuk Anda. Update di hari pertama setelah kita luncurkan hari Sabtu itu kan jam 10 WIB atau 11 WITA ya. Itu malam itu kami sudah mendapatkan data sejumlah 649 kalau nggak salah waktu itu. Kemudian besoknya naik hingga hari Kamis kemarin, itu Rabu malam tepatnya, itu sudah masuk 3.200 calon atau pendaftar ya. Rencananya memang metodenya itu kami panggil melalui email dengan kloter-kloter. Sehari kita bagi menjadi, yang hari pertama 3 kloter, hari berikutnya 4 kloter. Jadi jam 8 sampai jam 10, jam 10 sampai 12, udah jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko melakukan kunjungan ke kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung selama 2 hari. Kunjungan itu dimulai sejak hari Jumat 16 September hingga Sabtu 17 September. Kunjungan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-265 kota Pangkal Pinang. Bahkan Muldoko juga mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang pada Sabtu 17 September pagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Cepi Marlianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cepi. Baik rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, memang Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko melakukan sejumlah kunjungan kerja ke Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di mana memang kunjungan kerja tersebut sudah dimulai pada sejak Jumat 16 September 2022 kemarin dan sampai pagi tadi atau tanggal 17 September 2022.
di mana memang kedatangan Muldoko sendiri hal ini adalah untuk turut hadir dalam memperingati sejumlah rangkaian hari ulang tahun Kota Pangkal Pinang ke-265, dan pada kemarin juga Muldoko sempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Agung Kubah Timah yang mulai dibangun oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang hingga tahun depan. Di mana memang dengan kemarin sendiri Muldoko memang sempat melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid, di mana pihak Muldoko sendiri turut mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam membangun Masjid Agung Kubah Timah ataupun masjid yang nantinya yang diklaim menjadi satu-satunya masjid dengan berlapis timah di Indonesia. Di mana Muldoko sendiri mengatakan dengan pembangunan Masjid Kubah Timah itu menjadi simbol ataupun bukti nyata keberagaman umat beragama di Kota Pangkal Pinang, di mana memang rumah ibadah ini dibangun bersebelahan dengan GPIB Maranatha ataupun gereja tertua yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui hal ini tentunya Muldoko sendiri mengapresiasi langkah pemerintah kota yang tidak membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan suatu keyakinan umat dalam beragama. Selain itu juga menurutnya agar suatu bangsa menjadi besar sendiri, kata Muldoko, perlu adanya toleransi, di mana jika tidak ada toleransi maka suatu bangsa yang besar pun dapat hancur karena adanya intoleransi. Terlebih dengan dibangunnya masjid yang bersebelahan dengan gereja tersebut menjadi wujud wujud toleransi dalam beragama. Selain itu juga Muldoko sendiri juga sangat kagum dengan masyarakat Kota Pangkal Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Pangkal Pinang Maulana Akli yang dapat mencetuskan ide tersebut, di mana nantinya masjid ini akan menjadi ikon bukan hanya Indonesia, bahkan masyarakat dunia terkait Masjid Agung Kubah Timah. Dia sendiri menilai dalam pembangunan rumah ibadah tersebut merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pemerintah setempat, di mana tantangan ini yaitu bagaimana mewujudkan impian pembangunan masjid yang sudah puluhan tahun tersebut diidam-idamkan oleh masyarakat Kota Pangkal Pinang. Sedangkan peluang sendiri bagaimana caranya masyarakat untuk mampu berkontribusi dalam membangun sebuah histori ataupun sejarah dalam suatu daerah. Bahkan pada pagi tadi Muldoko juga sempat memberikan sejumlah pinjaman kepada beberapa masyarakat Kota Pangkal yang dianggap turut berkontribusi dalam membangun pemerintahan di Kota Pangkal Pinang. Bahkan Muldoko juga pagi tadi sempat berfoto-foto dengan sejumlah masyarakat hingga sejumlah aparatur sipil negara yang ada di Kota Pangkal Pinang. Berikut terima kasih kami kembali ke studio. Terima kasih rekan Cepi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Berikut tayangannya untuk Anda. Peluang yang baik untuk ikut terlibat dalam membangun sebuah histori, sejarah. Ya, gitu. Jadi jangan disia-siakan oleh masyarakat Pangkal Pinang bahwa ini sebuah momentum yang sangat baik ya, untuk bisa berkontribusi karena nanti punya penggalan sejarah. Saya bagian dari itu yang paling bagus. Jadi ini saya pikir tantangan bagi kita semuanya, ya, tantangan harus jadi, peluang ini harus kita manfaatkan untuk kita semua bisa untuk bisa berkontribusi karena nanti punya penggalan sejarah. Semua dari kita ada peluang yang baik untuk ikut terlibat dalam membangun. Ketersediaan telur ayam ras untuk dikonsumsi masyarakat di Indonesia wilayah timur aman dan mencukupi. Hal itu disampaikan Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, saat melakukan kunjungan kerja ke peternakan ayam ras petelur terbesar di Sulawesi Selatan, yakni PT Cahaya Mario Kabupaten Sidrap pada Jumat 16 September. Dengan ketersediaan telur ayam di Sidrap ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Nining Anggraini, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nining. Ya, terima kasih Mei. Baik Tribuners, kunjungan
Dirjen PKH ini Pak Nasrullah ini untuk memastikan ketersediaan telur ayam di Sulawesi Selatan. Nah, hasilnya ternyata produksi telur di Sidrap ini sangat melimpah dan mencukupi kebutuhan masyarakat bahkan secara nasional. Nah, dengan begitu Kementan menjamin ketersediaan telur ayam di wilayah Indonesia Timur itu aman dan mencukupi Tribuners. Dengan ketersediaan telur ayam di Sidrap ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan karena ketersediaannya mencukupi, bahkan surplus sampai Desember 2022. Nah, berdasarkan data produksi telur ayam ras di Kabupaten Sidrap, sebanyak 75.000 ton dari total populasi ayam ras petelur sebanyak 5.227.000 ekor, sedangkan kebutuhan telur ayam ras sebanyak 70.000 sekian ton, sehingga terdapat surplus sebanyak 5.321 ton Tribuners. Nah, tidak hanya di Sidrap, Nasrullah juga menjamin ketersediaan telur di Sulawesi Selatan. Nah, jumlah penduduk di Provinsi Sulsel ini sebanyak 9 juta sekian orang. Nah, dengan konsumsi telur ayam ras per kapita itu sebesar 19,40 kg per tahunnya, sehingga kebutuhan telur tahun 2022 sebesar 175 ton itu terdapat surplus sebanyak 13.215 ton Tribuners. Nah, surplus ini digunakan sebagai buffer stok sebanyak 264 ton atau 2% dan dijual keluar pulau Sulawesi seperti ke Kalimantan, NTT, Maluku, dan Papua sebanyak 733 ton atau sekitar 5,55%. Nah, melihat kondisi tersebut, pihaknya terus mendorong peternak ayam ras petelur yang ada di Kabupaten Sidrap ini untuk terus meningkatkan produksi dan menargetkan untuk ekspansi ekspor. Nah, sementara itu Tribuners, pimpinan perusahaan peternakan petelur terbesar di Sidrap, PT Cahaya Mario Haji Usman Apas ini menyampaikan produksi telurnya saat ini sudah dikirim keluar Sulawesi Selatan. Jadi tidak hanya di Kabupaten Sidrap saja. Nah, pengiriman telurnya ini sampai ke Kalimantan, NTT, Maluku, dan Papua, bahkan seluruh wilayah Indonesia Timur. Usman mengaku peternakannya bisa memproduksi telur 60 ton per harinya atau sekitar 25-60 rak per hari. Sekian, Meng. Baik, terima kasih rekan Nining atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirjen PKH Kementan. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini saya mewakili Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang produksi hadir di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan ketersediaan pangan protein hewani khususnya telur di tanah air kita. Hari ini saya hadir dengan para peternak di Sidrap, salah satu sentra dan mungkin yang terbesar di wilayah timur Indonesia untuk produksi telur di wilayah Indonesia Timur. Kabupaten Sidrap ini sendiri itu memiliki produksi kurang lebih 5.300 ton setiap tahun. Dan ini merupakan sumber telur untuk wilayah timur Indonesia. Ondovolo Kampung Bambar Organes Kawai menyampaikan gedung serbaguna mampu menampung 400 peserta sarasehan di Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 atau KAMAN ke-6 di Kabupaten Jayapura. Kampung Bambar di Distrik Waibu merupakan salah satu lokasi sarasehan dari 12 kampung yang berada di kota dan Kabupaten Jayapura. Organes menyampaikan Kampung Bambar telah menyiapkan penginapan, gereja, dan gedung serbaguna. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua, Putri Nurjanah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Putri. Baik, Mei melaporkan dari Kabupaten Jayapura, persiapan menuju Kongres Masyarakat Adat ke-6 yang berlangsung di Kabupaten Jayapura pada 24 hingga 30 Oktober mendatang. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh panitia nasional maupun panitia lokal, di mana salah satunya di Kampung Bambar, di mana peserta Kongres akan menginap
di rumah masyarakat yang berada di kampung-kampung. Salah satunya Kampung Bambar yang berada di distrik Waibu ini. Berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya untuk penyelenggaraan Sarasehan yang akan berlangsung selama 2 hari dari 25 hingga 26 Oktober, di mana menurut Ondofolo Kampung Bambar, Organis Kawai mengatakan bahwa ada gedung serbaguna dan OB atau rumah adat yang akan dipakai untuk lokasi Sarasehan. Mei dan Tribuners, persiapan lainnya yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kongres ini, diantaranya yakni konsumsi yang dimana disiapkan langsung oleh kampung, yakni untuk menyediakan makanan lokal dan dukungan juga dari panitia lokal Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6. Baik Tribuners, untuk fasilitas ruang ibadah seperti masjid dan gereja juga disiapkan untuk peserta kaman yang akan melakukan ibadah. Selain itu, tempat rekreasi di Kampung Bambar yakni pemandian kolam alami juga disiapkan oleh pihak kampung untuk sebagai tempat rekreasi bagi peserta kongres di sela-sela kegiatan daripada Sarasehan. Baik Mei dan Tribuners, diinformasikan untuk pelaksanaan kongres ini setiap Sarasehan yang berada di 12 titik di kota dan Kabupaten Jayapura, salah satunya di Kampung Bambar ini, akan ditempati atau sebanyak 300 peserta Sarasehan, di mana menurut Ondofolo Kampung Bambar sendiri, Organis Kawai mengatakan bahwa ruang serbaguna dan OB atau rumah yang adat yang akan digunakan ini mampu menampung hingga 400 orang. Ya, Mei dan juga Tribuners, diinformasikan kembali untuk persiapan lainnya juga keterlibatan daripada ibu-ibu atau mama-mama PKK itu akan juga disiapkan untuk dukungan konsumsi, di mana masyarakat sendiri yang akan memasak untuk konsumsi daripada peserta kongres yang berada di Kampung Bambar. Ya baik, Tribuners, diinformasikan untuk Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang akan berlangsung ini bukan hanya masyarakat adat dari seluruh Nusantara, namun masyarakat adat yang datang juga dari mancanegara, sehingga menurut Ondofolo ini juga merupakan salah satu momen di mana dapat mendorong UMKM ataupun pariwisata yang dapat dikenalkan bagi peserta kongres. Kemudian ditambahkan juga dari Ondofolo Kampung Bambar, yang dimana sebagai KPK Kampung Bambar juga Kepala Kampung Bambar ini mengatakan bahwa fasilitas lainnya juga dilengkapi oleh panitia agar dapat mensukseskan daripada Kongres Masyarakat Adat ini sendiri. Baik Mei dan juga Tribuners, demikian Mei. Baik, terima kasih rekan Putri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mengirimkan wawancara dengan Kepala Kampung Bambar. Berikut tayangannya untuk Anda. Hadir di Kampung Bambar secara kuotanya kita dapat 300 orang yang akan ada di Kampung Bambar. Persiapan dalam mengawali momen ini memang kita sudah sangat siap dari sisi persiapan dari masyarakat kampung, baik Ondopi, kepala kampung, masyarakat. Informasi ini juga kita sudah sampaikan secara terus-menerus, dan kami hanya menunggu koordinasi dari pihak pemerintah kabupaten, dalam hal ini dinas-dinas yang terkait. Tapi kesiapan masyarakat secara keseluruhan sangat siap. Kami sangat berterima kasih untuk pemerintah Kabupaten Jayapura yang melibatkan.
Berbagai persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masyarakat untuk mensukseskan Kenduri Lawang Swarna Bumi 2022 yang akan digelar di Kampung Laut Kuala Jambi pada 19 September mendatang. Pesta rakyat yang akan dihadiri oleh menteri hingga sejumlah kepala daerah dari kabupaten atau kota di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat terpantau akan meriah. Sejumlah pompong dan kapal nantinya akan menyusuri Sungai Batanghari dari Pelabuhan Pelindo hingga Kampung Laut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifani. Ya, dapat saya sampaikan rekan Mi, saat ini sedang dilangsungkan pada hari ini, Sabtu ini, sedang dilangsungkan finishing yang akan dilaksanakan oleh para masyarakat, yakni para kapal-kapal nantinya di sana di Kampung Laut akan dites terlebih dahulu pada hari ini menjelang hari Senin nanti, dan kita para penjabat setempat juga nanti juga akan bersama dengan para musisi dan sejarawan juga berdatangan untuk mengecek situasi yang ada saat ini, perkembangan di lapangan ya seperti tenda dan umbul-umbul dan juga kuliner yang ada di sana, kemudian juga fasilitas-fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pemerintah setempat bersama masyarakat. Nah, juga masyarakat setempat juga diminta oleh Bupati Romi Haryanto untuk tidak menaikkan harga-harga kuliner yang ada maupun hasil nelayan di wilayah setempat untuk kepada masyarakat luar yang berdatangan untuk menyaksikan festival ini. Nah, festival ini dapat saya sampaikan juga bahwa adalah festival rangkaian dari susur sungai yang dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan, maksud saya Dirjen Kebudayaan yang menampilkan kebudayaan lokal yang disebut juga masyarakat setempat ini seperti dapat saya sampaikan kelitang perunggu, kemudian menjaga sungai yaitu menyusuri sungai, nelayan setempat dan berbagai macam lainnya, kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Nah, dapat saya sampaikan juga nanti bakal ada juga kepala daerah dari Sumatera Barat, kemudian kepala daerah bupati, maksud saya bupati seluruh di Provinsi Jambi dan wali kota. Nah, ini akan memeriahkan acara ini. Nah, dari hasil pantauan saya juga di lapangan ini masyarakat juga sudah terbuka. Dari sisi lain saya melihat juga sejumlah fotografer nasional juga sudah berdatangan, sejarawan, musisi juga sudah berdatangan. Saya sempat melihat ke sana dan dari sana juga para musisi sudah cukup terkesima dengan apa yang akan ditampilkan pada hari Senin esok. Kemudian juga dapat saya sampaikan bakal ada salah satu menteri juga mendatangi festival rakyat ini atau Kenduri Lawang Swarna Bumi ini, dan ini juga pemerintah Kabupaten Sarolangu juga akan membuka, maksud saya membuka undangan terbuka ya bagi masyarakat yang ingin berdatangan, jadi tidak dibatasi, seluruh masyarakat Jambi maupun luar provinsi Jambi boleh berdatangan ke sini. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Puluhan warga Desa Limbung sedang mengantri dalam pembagian dana BBM bersubsidi yang dilaksanakan di kantor pos Sungai Raya pada hari Jumat 16 September. Dalam antrian tersebut terdapat juga salah seorang warga yang sedang menunggu namanya dipanggil dan menceritakan kisah hidupnya yang memiliki 5 anak dan suami yang sedang stroke. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pontianak, Teddy Yahya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Teddy. Ya, terima kasih rekan Mei. Kami menyampaikan langsung dari Pontianak, tepatnya berada di Kabupaten Kuburaya ya. Ya, benar memang bahwasanya kemarin pagi tepat di tanggal 16 September berada di Desa Limbung, tepatnya di pos Sungai Raya, sedang melakukan atau sedang terlaksana pembagian BLT BBM bersubsidi seperti itu Sobat Tribuners. Jadi waktu kami berada di lokasi, tampak dari pantauan kami juga terdapat sejumlah warga yang mengantri, sekitar puluhan warga seperti itu Sobat Tribuners.
Jadi di situ juga sempat kami melihat ada salah satu warga yang ikut mengantri dan seperti kebingungan seperti itu sahabat Tribuners. Jadi begitu kami dekati ternyata memang ibu itu mengalami sebuah undangan yang harusnya ia bawa, namun saat berada di lokasi ternyata tertinggal di rumahnya sahabat Tribuners. Jadi kami juga sudah mencoba untuk mendalami dan bertanya kepada ibu tersebut, dan ternyata ibu tersebut bernama Emi Suratmi ya sahabat Tribuners. Jadi sejak pagi, menurut pengakuan Ibu Emi, ia datang ke tempat pembagian BLT tersebut dengan diantar oleh anaknya, salah satu anaknya yang sudah bekerja dan sudah mempunyai dan sudah menikah seperti itu sahabat Tribuners. Jadi anaknya waktu itu akan berangkat menuju ke tempat bekerja, namun Ibu Emi Suratmi ini tadi menumpang seperti itu. Dikarenakan memang undangannya tertinggal, jadi dia harus terpaksa menunggu hingga jam istirahat untuk anaknya datang kembali untuk mengantarkan surat undangan tersebut sahabat Tribuners. Jadi setelah berbincang-bincang sama Ibu Emi, ternyata memang Ibu Emi memiliki 5 anak dan 1 anaknya sudah berkeluarga, 4 lainnya masih tinggal bersama Ibu Emi, dan beberapa tahun lalu juga suaminya sedang mengalami sakit. Jadi Ibu Emi Suratmi menceritakan bahwa suaminya juga sedang mengalami sakit dan terpaksa harus melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan kepala keluarga lainnya. Jadi Ibu Emi Suratmi harus terpaksa bekerja untuk menghidupi keempat anaknya juga. Dikarenakan suaminya memang mengalami stroke ringan ya sahabat Tribuners. Walaupun Ibu Emi Suratmi sempat berbicara, sempat menjelaskan bahwasanya suaminya dapat berjalan namun masih sempoyongan. Ya, Ibu Emi juga menjelaskan di situ ternyata ia bekerja kesehariannya sebagai menunggu panggilan dari beberapa warga di sekitarnya sahabat Tribuners. Jadi Ibu Emi Suratmi juga harus menunggu seperti mengerjakan pekerjaan rumah dengan salah satunya mencuci, menyetrika dan lain sebagainya. Dan Ibu Emi juga mengaku sebelum adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ia juga sempat dipanggil ke beberapa pemilik laundry untuk membantu mengerjakan pekerjaan menyetrika baju seperti itu sahabat Tribuners. Dan saat ini kami juga sempat melihat ke lokasi, bahwasanya memang saat ini ternyata tidak dilanjutkan ya pembagiannya, dan pembagian tersebut hanya dilakukan 1 hari kemarin sahabat Tribuners. Dan menurut informasi juga pemberian atau pembagian BLT BBM subsidi ini hanya diberikan sebesar 500.000 sahabat Tribuners. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Teddy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sesuai kaji cepat BPBD Kabupaten Nunukan, kejadian bencana longsor pada Senin 5 September ditetapkan statusnya menjadi tanggap darurat bencana alam. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nunukan, Kalak, mengatakan SK penetapan status tanggap darurat bencana alam telah dikeluarkan pemerintah daerah. Menurut Kalak, bencana longsor mengakibatkan jalan penghubung antara Krayan ke Krayan Selatan sepanjang 200 meter terputus. Diketahui akses jalan tersebut selama ini digunakan untuk mendistribusikan bahan makanan yang berasal dari Longbawan atau Krayan terhenti. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Felis. Ya, halo Tribuners dan Mei di studio. Dapat saya laporkan bahwa sesuai kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Nunukan, kejadian longsor yang terjadi pada Senin tanggal 5 September 2020 ditetapkan statusnya menjadi tanggap darurat bencana alam. Dan informasi dari Kepala Pelaksana BPBD Nunukan, Kalak, bahwa pagi tadi distribusi yang pertama untuk sembako sudah dilakukan
untuk mendistribusikan sembako ke Krayan Selatan menggunakan penerbangan jalur subsidi. Dan untuk hari Senin nanti juga dilakukan pendistribusian sembako melalui penerbangan dari Malino dan akan dilakukan charter pesawat untuk mengantarkan sekira 4 ton sembako ke Krayan Selatan. Menurut Kalak sendiri, bencana longsor mengakibatkan jalan penghubung antara Krayan ke Krayan Selatan sepanjang 200 meter terputus. Diketahui akses jalan tersebut selama ini digunakan untuk mendistribusikan sembako ataupun bahan pokok dari Kecamatan Krayan menuju ke Krayan Selatan. Kalak beberkan ada sebanyak 13 desa dengan jumlah total sebanyak 2.150 jiwa dari 537 kepala keluarga yang terkena dampak longsor, yang terkena dampak ekonomi dan sosial akibat bencana longsor tersebut. Kalak menyampaikan untuk mendistribusikan sembako ke Krayan Selatan, pemerintah daerah akan mencarter pesawat 8 kali flight, maksud saya 6 kali flight dengan periode selama 30 hari ke depan. Dan saat ini kata Kalak, keadaan di Krayan Selatan gelap gulita karena listrik PLN tidak dapat berfungsi akibat pasokan bahan bakar minyak untuk mesin PLN tidak dapat terkirim dari Kecamatan Krayan. Dan untuk informasinya juga saat ini masyarakat di Krayan Selatan untuk keadaan listriknya hanya dinyalakan 6 jam setiap malamnya. Dan melihat kapasitas longsor dengan tingkat kerusakan yang sangat tinggi di Krayan Selatan, sehingga penerangan jangka panjang harus dilakukan pembangunan jalan baru, mengingat juga tinggi jalan yang longsor tersebut setinggi 100 meter, sehingga jalan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi dan harus segera dilakukan pembangunan jalan baru agar akses jalan dari Krayan ke Krayan Selatan dapat digunakan oleh warga kembali. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali ke Medi Studio. Terima kasih rekan Felix atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satu ruangan TK di kawasan Jalan Pangeran Hidayatullah RT 5 Kelurahan Benua Anyar, Banjarmasin Timur ambruk pada Kamis 15 September. Sisa kerangka baja ringan dari bagian atapnya pun tampak penyok dan tertimpa reruntuhan. Tampak pula pihak kepolisian turut memantau bangunan ambruk tersebut pada Jumat pagi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Nur Masrida, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ida. Ya baik, rekan Mei dan Tribuners sekalian, dari Kota Banjarmasin dapat kami laporkan terjadi satu bangunan ambruk di kawasan Kelurahan Benua Anyar RT 5 Kecamatan Banjarmasin Timur, yang mana bangunan tersebut adalah satu lokal dari TK Negeri Pembina Kota Banjarmasin. Kejadian terjadi pada Kamis siang pada tanggal 15 September sekitar pukul 12.15 WITA begitu. Jadi yang dapat kami himpun dari informasi di lapangan bahwa kejadian ini terjadi ketika aktivitas dari guru maupun murid di sekolah TK tersebut sudah tidak terjadi. Sebagai informasi tambahan juga bahwa bangunan TK tersebut tidak lagi digunakan selama beberapa waktu lantaran akan direnovasi. Pada saat kejadian itu beriringan juga waktu di Kota Banjarmasin sedang terjadi angin yang cukup deras, sehingga beredar informasi di sosial media bahwa bangunan tersebut ambruk akibat dari angin puting beliung begitu. Namun dapat dipastikan oleh Kepala TK yang berhasil kami wawancarai bahwa kejadian ambruknya bangunan TK ini lantaran bukan karena angin puting beliung, melainkan akibat dari pembongkaran renovasi bangunan tersebut, yang mana nantinya ujar Kepala TK tersebut akan dilaksanakan renovasi dan pembuatan 2 lokal lainnya di tempat yang sama. Jadi ketika para tukang mengerjakan pembongkaran untuk renovasi bangunan tersebut,
mulai dari hari Selasa tadi, dan pada hari Kamis ketika sebagian besar dinding dari bangunan sudah berhasil dirobohkan, dan di momen para tukang sedang beristirahat, terjadilah ambrukan sisa dari dinding yang masih tersisa di TK tersebut. Akibat kejadian ini, 1 orang tukang dilaporkan mengalami memar karena tertimpa sisa material dari pembongkaran tersebut. Ujar masih dari keterangan Kepala TK, bangunan tersebut bisa dikatakan sudah cukup tua dan sebelumnya telah dilakukan survei dari pihak Pemkot Banjarmasin. Dinyatakan bahwa tidak layak lagi untuk dilakukan aktivitas di sana, sehingga pihak sekolah memutuskan untuk merenovasi juga membuat lokal baru di lokasi tersebut. Jadi untuk kelanjutan renovasi tersebut masih menunggu waktu pembongkaran ulang dari sisa material yang sudah nampak rata dengan tanah. Demikian rekan Mei yang bisa kami laporkan dari Kota Banjarmasin. Baik, terima kasih rekan Ida atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala TK Negeri Pembina. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah lama dan sudah diprediksi juga kemarin oleh yang tim pelaksana, bangunannya itu sudah tidak layak lagi untuk ditempati oleh anak-anak. Nah, semenjak dari tim pelaksana itu datang, juga orang dinas datang, dan mulai itu juga kami sudah membenahi kelas untuk ruang yang baru untuk anak-anak yang kelas di sini. Jadi alhamdulillah tidak ada yang cedera, baik anak ataupun dari pihak yang lainnya. Cuma tukang itu mungkin karena lantaran posisi berada di sini, nah ketika itu bangun itu tiba-tiba roboh, ambruk. Nah, itu. Jam berapa itu Bu kejadiannya Bu? Sekitar jam 12:15. Bu, kalau dilihat bangunan ini memang lagi dilakukan pembongkaran? Iya memang. Mau dibangun ruangan baru gitu Bu? Iya, mau dibangun juga di bangunan baru, tambah lagi yang tanah kosong itu. Jadi berapa ruang? Jadi 3 rencananya kan dengan yang ini. Hajah Taslimah memiliki satu cita-cita yang belum tercapai di sisa usianya, yaitu merenovasi musola tanah wakafnya yang berada di samping rumahnya. Musola itu berada di pemukiman padat penduduk Jalan Gangwaru RT 6 RW 6 Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. 3 bulan lalu keluarga besar Hajah Taslimah berunding untuk membangun musola yang awalnya berukuran 8 x 8 meter itu menjadi 100 meter lebih 2 lantai. Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Kapolda Metro Jaya bisa membantu mewujudkan keinginan Hajah Taslimah dengan memberikan bantuan dana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Munir. Baik rekan Mei, bisa saya jelaskan bahwa Hajah Taslimah ini meninggal dunia ketika memimpin pengajian di kawasan Tebet, tepatnya di Majelis Ta'lim As-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan. Saat itu sedang pembacaan surah Al-Quran, tiba-tiba Hajah Taslimah meninggal dunia, dan jamaah yang ada di sekitar jenazah korban ini langsung melakukan evakuasi ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan pertama dan juga untuk memastikan kondisi dari Hajah Taslimah. Kemudian dari keterangan menantu Hajah Taslimah, Haji Setio, menyatakan ada satu cita-citanya yang belum tersampai sampai saat ini, yaitu belum tercapainya pembangunan atau renovasi musola yang berada di samping rumah Hajah Taslimah, di mana musola itu saat ini belum selesai pembangunan dan baru sekira 40%.
pihak keluarga kesulitan atau belum meneruskan pembangunan karena keterbatasan biaya yang membutuhkan biaya banyak dari dan meminta sumbangan dari warga ataupun dari pejabat. Salah satu pihak keluarga juga menyatakan berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan di sisa masa jabatannya bisa memberikan bantuan dana kepada musola yang sedang dibangun ini, karena kemudian juga kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk mendengar dan memberikan bantuan juga berupa uang ataupun bahan bangunan kepada musola tersebut. Dan rencananya musola ini jika selesai pembangunan akan ditingkatkan menjadi masjid, sehingga warga yang ada di sana bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di dekat pemukiman rumahnya. Dan Haji Taslimah juga berpesan kepada keluarganya supaya masjid itu segera dirampungkan, karena saat semasa hidup ia ingin sekali menikmati ibadah di musola tanah wakafnya. Pada satu hari sebelum kepergian Hajat Taslimah, sempat Hajat Taslimah ini memberikan atau menyeduhkan kopi untuk tukang yang bekerja di musola tersebut. Keesokan harinya Hajat Taslimah dikabarkan meninggal dunia. Dan saat ini pihak keluarga akan terus mencari bantuan dana kepada siapapun demi mewujudkan cita-cita Hajat Taslimah. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan menantu dari Hajah Taslimah. Berikut tayangannya untuk Anda. Kira-kira baru 40%, Mas. 40%? Iya. Nah, ini musola ini memang kekurangan biaya untuk memproses pembangunannya atau gimana, Pak? Ya betul, sangat kekurangan. Mohon dibantu. Pak, ada harapan Pak sama Pak Gubernur, karena kan Pak Gubernur kemarin sudah mengirim karangan bunga juga tuh. Ya, mohon sangat mohon bantuannya. Butuh apa aja sih Pak selain semen, bata? Yang kurang ya banyak sih Mas ya, kayak granitnya belum, kamar mandi belum rapi, di atas kubah juga belum ada, dindingnya juga belum ada, granit yang atas juga belum ada, granit bawah juga belum ada, masih banyak sekali Mas. Mungkin ada permintaan juga ke Pak Kapolda Metro Jaya yang Pak Irjen Fadil itu. Boleh untuk membantu saya sangat senang sekali untuk membantu ini, untuk menyelesaikan dari Proses pembangunan proyek strategis nasional atau PSN Bendungan Jelantah di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar akan dipercepat dari jadwal semula. Hal itu diketahui dari hasil kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI yang dipimpin Hamid Nur Yasin ke Bendungan Jelantah pada Kamis 15 September. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI disambut oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Bupati Karanganyar beserta jajaran Forkopimda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Iswadi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Agus. Baik, Mei, dapat dilaporkan untuk hasil kunjungan kerja dari Komisi 5 DPR RI ke Bendungan Jelantah pada Kamis kemarin. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, diantaranya yaitu percepatan proses pembangunan bendungan yang semula di jadwal awal akan selesai pada Desember 2023 akan dipercepat menjadi Oktober 2023. Selain itu, ada catatan lain yaitu untuk mengantisipasi adanya sedimentasi. Untuk pihak pembangunan diharapkan untuk memperhatikan untuk mengantisipasi sedimentasi dengan melakukan penanaman pohon di bagian hulu. Di sisi lain, untuk saat ini proses pembangunan dari Bendungan Jelantah untuk progresnya telah mencapai 44,sekian%. Dan oleh karena itu, di sisi lain untuk proses pembebasan lahan hingga saat ini sebagian dari lahan proyek pembangunan juga belum selesai. Anggota Komisi 5 DPR RI juga mendorong supaya untuk pembebasan lahan dari warga dan juga lahan milik pemerintahan desa segera dibayarkan. Adapun untuk pembangunan Bendungan Jelantah apabila nantinya telah selesai, akan dapat dimanfaatkan
untuk berbagai sektor, baik itu pertanian, kemudian pariwisata, dan juga sektor pembangkit tenaga alternatif. Untuk pembangunan bendungan Jelantah sendiri nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian seluas 1.494 hektar yang berada di wilayah sekitaran bendungan. Untuk di sisi lain, untuk adanya bendungan juga dapat menjadi penyedia air baku untuk wilayah sekitar, yaitu meliputi Kecamatan Jatioso, Jatipuro, serta Jumapolo. Di sisi lain, untuk pengembangan sektor pariwisata, ya pengelola juga nantinya akan menambah sejumlah fasilitas, baik itu fasilitas umum berupa musola, kemudian adanya jogging track, serta spot selfie. Dan diharapkan nantinya dengan adanya bendungan Jelantah dapat menjaga ketahanan pangan dengan ditambahnya pasokan air untuk irigasi serta menumbuhkan sektor pariwisata. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Agus Iswadi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR, anggota Komisi 5 DPR RI, dan Bupati Karanganyar. Berikut tayangannya untuk Anda. Oktober 2023, tadi mendengar dari kita kerja sendiri akan selesai. Pembebasan tanah akan saya dorong, ini dukungan masyarakat dan Bapak Bupati, Pak Lurah, Pak Camat luar biasa. Kami dalam menjalankan sekarang pula adalah perpanjangan pelok. Kami akan dorong, insya Allah Oktober 2023 selesai. Kementerian PU, Pak Dirjen, ini manfaatnya besar sekali, baik untuk kepentingan irigasi, untuk penyediaan sawah baru, tetap menjaga ketahanan pangan, surplus beras kita. Ketika ya objek wisata tentu akan berkolaborasi, manfaatnya bersama masyarakat. Termasuk dari anggaran dari kementerian juga masih kurang, tapi prosesnya terus kita dorong. Sudah selesai 44,9%, berarti masih ada sekitar 60% yang belum diselesaikan. Tadi Pak Jarod, Pak Dirjen juga kita kasih masukan, Pak Bupati juga kasih masukan untuk mendorong agar pembangunan ini sukses tanpa ekses. Artinya dengan masyarakat yang punya lahan juga segera diselesaikan. Polsek Sragen Kota meringkus seorang pemuda bernama Akbar setelah mencuri perhiasan di rumah pensiunan PNS. Kejadian yang termasuk peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberantasan tersebut dilakukan pada Minggu 11 September malam. Lokasi kejadian di rumah Sri Mulyani, warga Kampung Krapyak, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan atau Kabupaten Sragen. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Septiana. Ya, baik Mei, selamat siang Tribuners. Benar pada hari Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 kemarin, Polsek Sragen Kota meringkus seorang pemuda yang diketahui bernama Akbar telah mencuri perhiasan di rumah seorang pensiunan PNS yang bernama Sri Mulyani di Kampung Krapyak, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Kejadian tersebut terjadi diawali sekitar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 7, di mana keluarga dari korban yang merupakan Sri Mulyani ini hendak pergi ke kota Jakarta. Kemudian saat pergi dari rumah menuju ke Yogyakarta, di rumah Sri Mulyani hanya ada 2 orang, yakni bernama Nanang dan Akbar. Nanang ini merupakan dipercaya oleh keluarga dari korban ini merupakan seorang penjaga burung milik korban. Kemudian Akbar ini merupakan orang lain yang saat itu tengah berada di rumah korban. Kemudian sekitar pukul 9, Nanang ini pergi keluar rumah korban untuk menjemput sang anak sekolah. Kemudian 30 menit kemudian Nanang kembali ke rumah dan bersama anaknya dan mendapati
korban Akbar ini sudah tidak ada di rumah. Kemudian sekitar pukul 7 atau 19 waktu Indonesia bagian Barat malam hari, Sri Mulyani dan keluarga pulang dari Yogyakarta dan sepintas tidak menaruh curiga apapun. Di situ terdapat seorang penghuni rumah sebenarnya sudah mulai mengetahui jika jendelanya itu sudah sedikit terbuka dan karena merasa capek akhirnya dilanjut tidur. Kemudian keesokan harinya pada Minggu 11 September tahun 2022 sekitar pukul 7 penghuni rumah tersebut kembali mengecek jendela dan mendapati bahwa jendela tersebut sedikit rusak dan terdapat pecahan pisau yang ada di jendela tersebut. Atas kejadian tersebut kemudian keluarga korban mengecek perhiasan ataupun barang berharga yang ada di rumahnya dan benar bahwa dalam saat dicek ternyata sejumlah perhiasan yang terdiri dari emas, gelang, dan kalung yang diperkirakan senilai 40 juta rupiah sudah hilang. Kemudian karena keluarga dari korban mencurigai Akbar yang merupakan juga warga kampung Kerapiak tersebut, kemudian akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan pada malam harinya sekitar pukul 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, Akbar ini diamankan dengan barang bukti berupa gelang, kalung, dan perhiasan emas lainnya. Atas perbuatannya Akbar ini oleh kepolisian dijerat pasal 363 KUHP dengan tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Begitu Mai dapat saya laporkan dari Kabupaten Sragen. Terima kasih rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Armada bus Persijap Jepara untuk mengarungi Liga 2 2022 resmi diluncurkan. Peresmian ini dihadiri manajer Persijap Egat Sucawijaya, pelatih Salahuddin, serta beberapa pemain Persijap. Bus Persijap ini didesain dengan warna dominan hitam. Di bagian kanan bus juga terdapat tulisan julukan Persijap, Laskar Kali Nyamat, dan di bagian kiri terdapat gambar maskot Persijap, elang laut Jawa dada putih. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Yunan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yunan. Oke, saya kabarkan pada hari Jumat 16 September kemarin, tim Persijap Jepara dan perusahaan otobus PJO meluncurkan bus untuk tim Persijap Jepara yang akan digunakan untuk akomodasi di Liga 2 2022. Ini merupakan tahun kedua kerjasama antara PJU dan Persijap Jepara, dan seperti diketahui bus ini desainnya didominasi warna hitam dengan beberapa slogan seperti slogan dari era Kartini, habis gelap terbitlah terang. Manajer Persijap Jepara Egat Sucawijaya mengatakan bahwa dengan keberadaan bus itu otomatis akan menambah semangat tim dan motivasi. Selain itu juga identitas klub yang menempel di bus akan menambah energi Persijap Jepara. Egat juga menyampaikan terima kasih kepada perusahaan lokal seperti POPJU yang memberikan dukungan kepada Persijap Jepara, dan dia sangat berharap dukungan itu berlanjut untuk pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Direktur POPJU Iqbal Tosin mengungkapkan bahwa ada alasan historis pihak PJU mendukung Persijap, karena dari dulu memang PJU selalu memberikan dukungan kepada Persijap, dan pada tahun ini dengan dukungan bus itu dia berharap Persijap bisa Liga 1. Acara peluncuran itu sendiri berlangsung di Kartini Media di Jalan Kartini, dan setelah peluncuran itu berlangsung skuad Persijap langsung berangkat menuju ke Pati untuk melakoni laga keempat di Liga 2 2022 melawan Persipapati di Stadion Joyokusumo. Demikian Mei yang saya laporkan.
Baik, terima kasih rekan Yunan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pengurus Provinsi E-Sport Indonesia Sulawesi Utara melaksanakan turnamen e-sport memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe. Kegiatan ini telah resmi dibuka pada Jumat 16 September di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Kota Manado. Tak tanggung-tanggung, para e-sport gamers akan memperebutkan hadiah uang tunai 100 juta rupiah. Ketua Harian ESI Sulawesi Utara, Rio Dondo Kambe, dalam sambutannya mengatakan kegiatan resmi ESI Sulawesi Utara baru pertama digelar saat ini. Ia pun berharap kompetensi lomba ini tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun bisa beberapa kali digelar dengan tema kompetisi yang berbeda. Menurutnya, ajang lomba ini digelar untuk menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 23 September 2022 mendatang. Sementara itu, Ketua Umum ESI Sulawesi Utara Brigjen TNI Raimon Marohajan mengaku organisasi ini mempunyai kepentingan untuk mempersiapkan atlet dan player e-sport di Sulawesi Utara. Marohajan mengatakan bahwa pihaknya selalu mengadakan rapat dengan pimpinan ESI di daerah lain. Mereka berkomitmen meningkatkan ekosistem melalui pertandingan dan turnamen. Ia pun melihat di Sulawesi Utara ini banyak atlet yang berpotensi dan sudah dibuktikan di level nasional pada saat PON Papua dan SEA Games. Sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.